Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la wala wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, semoga segera disehatkan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di teras dan saya bisa merasakan sejuk karena memang di sini ada semilir angin. Kemudian saya juga bisa mencium aroma dari pertumbuhan yang ada di sini, dan saya juga bisa merasakan panas karena saya dekat dengan api. Ini nyala lilin ini, ketika kita dekat dengan api maka tentu dan pasti kita akan merasakan panas. Pun ketika kita dekat dengan air kita akan merasakan kesejukan. Kalau kita dekat dengan angin, kalau kita di kebun misalnya, kita akan merasakan semilirnya angin. Dan ketika ada aroma minyak wangi, pasti hidung kita pun akan mencium aromanya. Demikian kondisi lahiriah kita, bisa mendengar ketika ada suara, bisa mencium ketika ada aroma, bisa merasakan panas ketika dekat dengan api, bisa merasakan dingin ketika dekat dengan air, dan bisa merasakan kesejukan ketika ada udara atau ada angin. Demikian pun dengan hati kita. Kalau tadi secara lahir kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan panas dan dingin, maka hati kita pun sejatinya bisa merasakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hati kita tentu akan merasakan ketidaknyamanan. Di dalam hati kita juga kadang merasa tidak enak, kadang merasa jengkel, kadang merasa marah, kadang merasa kecewa, dan lain sebagainya. Di sisi lain hati kita juga bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan cinta kasih, bisa merasakan kelembutan dan lain sebagainya. Jadi hati kita pun bisa mengidentifikasi, bisa mengenali apa yang sedang terjadi dengan hati kita, apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Kalau kemudian kita merasakan jengkel, kalau kita sedang merasakan marah, kalau kita sedang merasakan kecewa, kalau kita sedang merasakan kesal, itu menandakan adanya sesuatu di hati kita. Sesuatu itu pasti berupa energi negatif. Kalau tadi dekat dengan api kita merasakan panas, kalau dekat air dengan air kita akan merasakan dingin, maka ketika ada energi negatif, maka pasti kita pun akan merasakan ketidaknyamanan, akumulasi rasa kecewa, akumulasi rasa sombong, perasaan ujub, takabur, iri, dengki. Itulah yang kemudian kita sebut adanya setan. Jadi sebenarnya kita bisa mengenali setan itu ketika kita merasakan ketidaknyamanan di hati kita. Setan selama ini dianalogikan atau dideskripsikan dengan makhluk yang menyeramkan, sehingga kemudian kita menghindari tempat-tempat yang gelap dan lain sebagainya. Padahal setan itu ada dalam hati kita. Setan itu dideskripsikan sebagai makhluk yang takabur, sombong, enggan beribadah, merasa lebih baik dari orang lain, kemudian pelit, kemudian suka mengadu domba, kemudian suka iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan itu semua sifat itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita mau mengetahui adanya setan atau tidak, cukup perhatikan hati kita. Apakah kita suka marah, apakah sudah dengki, apakah kita suka sombong. Saat rasa negatif itu ada dalam hati kita, saat itulah sebenarnya kita sedang kesetanan, kita sedang kesurupan. Hanya kadang kita tidak mau mengakuinya,
kadang kita tidak mau untuk jujur bahwa di hati kita sedang ada setan atau kita sedang kesetanan. Kita hanya melihat kalau orang kesetanan itu orang kesurupan, teriak-teriak, kemudian tidak sadarkan diri. Padahal dalam kondisi sekarang, dalam kondisi sadar sekalipun, sangat boleh jadi kita sedang kesetanan. Sekarang perhatikan di hati kita, apakah kita ada rasa marah kepada orang lain? Apakah kita sedang benci ke orang lain? Apakah kita sedang merasa kesal kepada orang lain? Saat itu, saat perasaan itu ada di dalam hati kita, saat itulah kita sedang kesetanan. Karenanya mengenali hati menjadi sangat penting agar kemudian kita bisa membedakan di posisi mana kita saat ini. Apakah kita sedang di posisi kesetanan, apakah kemudian kita di sisi seberangnya. Ini sangat tipis, ini sangat samar kalau kita tidak benar-benar detail memperhatikan apakah yang sedang kita bicarakan ini dari gerak energi negatif atau setan tadi, apakah dari sisi sebaliknya. Kadang kita merasa benar memarahi orang lain, kadang kita merasa benar menunjuk orang lain, kadang kita merasa berhak untuk menyalahkan orang lain, bahkan kadang kita menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas rasa negatif yang ada dalam kita, dan kita merasa benar. Padahal itu adalah perbuatan setan yang meminjam jasad kita, yang meminjam mulut kita, yang meminjam tangan kita, untuk kemudian jasad kita lah yang ketempuhan, jasad kita yang kemudian dikatakan bahwa kita jahat, padahal itu adalah gerak setan. Dan itu bahaya ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak mengenali hati kita dengan baik, maka sangat boleh jadi kita akan terjebak, kita akan dimanfaatkan, jasad kita akan dimanfaatkan untuk kepentingan setan tadi. Jadi sekali lagi, mengenali hati itu sangat penting agar kemudian kita bisa memperhatikan atau mengarahkan harus bagaimana kita menyikapi apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita memperturutkan rasa negatif ini, bukan setan yang akan ketemukan, bukan setan yang akan diminta pertanggungjawaban, tapi justru kita yang akan dimintakan pertanggungjawaban kenapa kita mengikuti energi atau hawa negatif yang dari setan tadi. Karenanya berhati-hati dengan hati, karena di hati kita lah di sana bersarang ada sifat-sifat ilahiyah, ada sifat-sifat hewaniyah, ada sifat-sifat binatang buas, dan ada sifat-sifat setaniyah. Di hati kita ada sifat dermawan, ada sifat cinta kasih, ada kemudian tepos liro, empati, simpati, suka menolong, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Di sisi lain, di hati kita juga bersemayam sifat sombong, suka ujub, takabur, kemudian merasa paling baik, dan lain sebagainya. Kemudian di hati kita juga bermukim sifat hewani yang tidak tahu malu. Kemudian juga ada sifat binatang buas yang raja tega, kejam, kemudian tidak punya rasa, tidak punya empati, dan lain sebagainya. Ketiga, sifat setania, kemudian hewani dan bintang buas ini kemudian selalu bergesekan, selalu bersinggungan dengan sifat ilahiyah kita. Ketika sifat ilahiyah kita kalah, maka manusia akan menjadi perpaduan sifat setan yang sombong, sifat hewan yang tidak tahu malu, dan sifat binatang buas yang kejam. Na'udzubillah. Makanya jangan heran kalau ada manusia yang raja tega, yang tidak punya hati katanya, yang tidak tahu malu katanya. Saat itu, pada posisi itu, artinya sifat ilahiyah kita sedang keteteran, sedang di bawah, sedang kalah. Sebaliknya, kita sering melihat ada orang yang baik banget, orangnya rajin ibadah, dermawan, ramah, murah senyum, ringan tangan, membantu sesama. Saat itu sifat ilahiyahnya sedang tinggi, sedang bagus, sehingga kemudian bisa menekan ketiga sifat tadi. Dan ini perlu dilatih, ini perlu kita aware, perlu kita kemudian terus menerus berkaca dan bertanya kepada hati kita, ini pada posisi mana hati kita saat ini. Sekali lagi, ketika hati kita, ketika sifat ilahiyah kita kemudian kalah dan tertekan oleh ketiga sifat
yang tadi, sifat setania, hewani dan binatang buas, maka kita adalah serigala yang berakal. Saat itulah kita menjadi makhluk asfala safilin, makhluk yang paling rendah, karena kita saat itu menjadi duta bagi kesombongan setan, menjadi perwakilan bagi tidak tahu malunya hewani, dan menjadi pengejauhan tahan dari hewan, dari kejamnya binatang buas. Sebaliknya, ada kemudian kita sering mendengar ungkapan orang ini seperti malaikat, karena memang ketika sifat ilahiyah kita sedang bagus, sedang di atas, maka yang akan nampak, yang akan tampil dari kita adalah perkataan kita lembut, pandangan kita menyejukkan, kemudian juga perilaku kita bersahabat dan lain sebagainya. Karenanya mengenali hati sekali lagi lebih penting daripada sekedar kita mengenali jasad kita. Kalau jerawat di wajah kita, kita tahu dengan baik. Kalau kemudian ada uban di rambut kita, kita bisa dengan mudah mengenalinya. Tapi kadang kita lupa, hati kita lupakan, dan kita tidak pernah kemudian mencoba untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Padahal baik buruknya gerak jasad kita, baik buruknya ucapan kita, baik buruknya pandangan mata kita, baik buruknya perilaku kita tergantung dari apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam dada kita, yaitu hati. Caranya perbaiki hati. Dengan itulah insya Allah, dengan memperbaiki hatilah insya Allah kita akan selamat dan diselamatkan oleh Allah. Karena dengan hati yang baiklah, maka kemudian kita akan tampil dan menampilkan gerak jasad yang baik pula. Sebaliknya, ketika hati kita rusak, hati kita tidak terpelihara, hati kita kemudian kita abaikan, maka jangan salahkan setan yang kalau kemudiannya akan muncul dari perilaku dan perkataan kita sesuatu yang negatif. Selamat memperbaiki hati, selamat belajar hati. Dengan hati inilah kemudian kita akan menjadi orang yang baik, atau sebaliknya hati yang baik akan melahirkan karakter yang baik, sebaliknya hati yang jelek atau yang buruk akan melahirkan hal yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.